Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Saya Arbi Guspita sebagai observer dan Ibu Diana Mustika sebagai guru yang akan diobservasi. Nah, sampai jumpa. Silakan saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arbi Guspita, CGP Angkatan 10 dari SMA 1 Batanganai. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Diana Mustika. Beliau adalah guru mata pelajaran kimia. Assalamualaikum Ibu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya, Bu. Ya, Bu. Nah, nanti saya akan mengamati jalannya observasi pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, sebelum melakukan supervisi kelas, nah, adapun tujuan dilakukannya pra-observasi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik, yang berpihak kepada murid. Dan sebelumnya saya akan ada yang akan saya tanyakan kepada Ibu, ya Bu? Ya. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan, Bu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu ada 5 tujuan. Ya. Yang pertama itu peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep atom relatif dan molekul relatif. Kemudian yang kedua menganalisis konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Yang ketiga itu menganalisis konsep dari jumlah mol, partikel, volume gas dalam persamaan reaksi pembatas. Yang keempat itu menganalisis rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa berdasarkan massa penyusun unsur. Yang kelima itu menentukan kadar zat air kristal dalam suatu senyawa. Oke, jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya, Bu? Iya, Bu. Oke, nah bagaimana area pengembangan serta pengembangan yang akan Ibu capai? Nah, untuk area pengembangan yang mungkin akan saya gunakan yaitu ada 2. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Yang pengetahuan ini saya kembangkan yaitu dengan peserta didik ini memahami dan menganalisis konsep-konsep mol dan rumus empiris dalam reaksi pembatas. Kemudian keterampilannya siswa mampu menyelesaikan persoalan dalam perhitungan kimia untuk konsep mol ini. Oke, jadi area pengembangan yang akan Ibu kembangkan ada 2 ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, selanjutnya ya Bu, nah saya ingin mendengarkan. Nah, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu capai atau Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajarannya. Untuk strategi yang digunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Nah, untuk model yang digunakan yaitu model discovery learning, dan untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan dengan metode diskusi, penugasan dan tanya jawab ya, Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam kelas?
Nah, untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu beragam, adanya video, kemudian LKPD dan PPT yang ditayangkan dengan menggunakan laptop. Oke. Nah, kira-kira kapan akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, jam keberapa, dan kelas berapa? Nah, nanti saya akan kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis, Hari Kamis. jam ketiga dan keempat di Oke. kelas 11 F9. Oke. Nah, nanti saya akan datang ke kelas Ibu di hari Kamis jam ketiga dan keempat di kelas 11 F9, dan saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang berkaitan atau yang terjadi di dalam kelas. Ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi ini atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Bu, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum diakhiri percakapan kita ini, apa kira-kira gambaran dari hasil percakapan kita hari ini? Untuk gambarannya, media yang akan saya gunakan nanti sudah dipersiapkan dari sekarang karena kita sudah melakukan praobservasi dan memiliki gambaran percakapan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu Diana, telah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Kamis jam ketiga dan keempat di kelas 11 F9 minggu depan ya Bu. Nah, demikian percakapan kami dengan Ibu Diana Mustika. Sampai bertemu di kegiatan observasi minggu depan di kelas 11 F9 dan juga percakapan pasca observasi. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa sebelum belajarnya. 1, 2, 3. Membacakan doa tadi, Allah berikan kemudahan kepada Ananda semua dan Bapak Ibu untuk menyampaikan materi pembelajaran pada hari ini, dan Ananda dimudahkan dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum itu, siapa yang baiklah, pada kesempatan hari ini kemarin kita sudah belajar yang namanya persamaan reaksi. Masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, Ibu coba untuk kuis bisa? Nah, oke. 3H8 dengan fase gas ditambah O2 dengan fase gas menghasilkan CO2 dengan fase gas dan H2O dengan fase gas. Nah, setarakan kesamaan reaksinya. 2 menit ya. Kita bagi 5 orang per kelompok, berarti berarti 6 kelompok. Bagaimanakah suatu reaksi dikatakan reaksi pembatas? Apa tadi reaksi pembatas? Zat yang
Yang lebih dahulu. Ditanya nama dia, apakah bereaksi? Anda kerjakan tadi menjadi amal ibadah dan diterima ilmunya dengan seksama. Baik, tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Armitus Tita, CGP Angkatan 10 dari SMA 1 Batangan. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Diana Mustika dan juga ditemani oleh Ibu Seri Supani yang merupakan PP Guru Penggerak Angkatan 10. Assalamualaikum Ibu Diana, Assalamualaikum Ibu Seri. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ibu Diana, kali ini saya ingin melaksanakan percakapan pasca observasi, ya, menanyakan bagaimana jalannya proses observasi yang sudah dilakukan yang terkait dengan observasi di dalam kelas. Observasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih atas pertanyaan ini, Bu. Pada awal proses observasi, saya merasa agak tegang karena mungkin ada beberapa hal kendala dalam kegiatan observasi kemarin. Yang pertama, kemarin media yang digunakan itu tidak nyala karena mungkin ada kesalahan pada teknis. Kemudian, tetapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah observasinya berjalan dengan baik ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan lagi area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan yang Ibu lakukan? Pada area yang dikembangkan itu ada pengetahuan dan keterampilan, di mana tujuan dari pembelajaran kemarin itu siswa memiliki kemampuan memahami konsep dari konsep nol. Jadi disitulah pengetahuan siswa tersebut memahami dari konsep nol tersebut. Kemudian keterampilan, di sini tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu dari memahami konsep nol tadi, siswa dapat memahami atau menentukan konsep nol tersebut dalam persamaan reaksi kimia. Jadi siswa dapat menentukan atau mencari perhitungan dari konsep nol tersebut. Itulah keterampilan yang dikembangkan. Kemudian langkah-langkah, karena kemarin menggunakan model structured learning, jadi anak-anak itu mencari atau mencari konsep tersendiri. Kemudian siswa diberi LKPD dan siswa di sini tampak siswa kurang aktif karena kurangnya literasi dari siswa sebelumnya. Jadi masih banyak siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelompok atau LKPD yang diberikan. Baik, jadi area pengembangan pengembangan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, sejauh mana sih pengembangan ini ya yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum?
Berhasilnya sudah dikatakan berhasil, tetapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat pada pelaksanaan di kelas kemarin. Oke, berarti sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya. Nah, sesuai dengan kekurangan-kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran, menurut Ibu apa sih kekurangan dan hambatan-hambatan sehingga siswa itu tidak aktif tadi ya. Nah, tidak aktif dan tidak terlibat dalam diskusi. Mungkin karena yang pertama siswa dibagi dalam kelompoknya terlalu banyak, kemudian siswa tidak dibagi berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi KPD yang diberikan juga tidak sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut. Nah, jadi masih banyak siswa tersebut yang bermain-main di dalam diskusi tersebut karena tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai, maka dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk menentukan gaya belajar dari siswa tersebut. Nah, mungkin itu untuk rencana Ibu ke depan ya. Untuk ke depannya Ibu mungkin akan melakukan asesmen terlebih dahulu, dan setelah itu membagi siswa berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, jadi untuk ke depan Ibu ingin menggunakan gaya belajar sesuai dengan berdasarkan hasil dari asesmen tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Mungkin secepatnya Bu. Mungkin secepatnya ya. Kalau bisa setelah ujian semester ini ya Bu ya. Mid semester ini bisa dilakukan. Nah, Ibu, saya tunggu ya cerita Ibu nantinya tentang rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Semoga berhasil. Nah, mungkin untuk kegiatan berikutnya bisa lebih lebih aktif siswanya dan berjalan dengan baik kegiatan proses di dalam kelas. Nah, baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Seri Supani selaku pengajar praktik memberikan umpan balik ya terkait kegiatan percakapan observasi kita ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Siti Bu angkatannya. Alhamdulillah pada percakapan antara ibu-ibu sudah nampak area pengembangan. Sebenarnya area pengembangan ini ada beberapa macam selain pengetahuan, kemudian keterampilan itu yang berpusat pada siswa. Apakah itu komunikasi yang efektif? Itu ada pengembangan lalu dapat kemarin di pas energi kepala sekolah. Itu hal ini tidak dapat dari itu dapat bahwa area pengembangan yang harus dicapai adalah komunikasi yang efektif. Kemudian berpusat pada siswa, kemudian media pembelajaran ada 8 yang tulis tentang ilmiah. Itu tuh hanya didapat baru pas kemarin di pelatihan. Jadi nanti diberikan lagi secara tertulis nanti di sehingga dengan adanya area pengembangan itu mungkin ini ambil komunikasi yang efektif. Dengan adanya area pengembangan komunikasi yang efektif itu di diskusi siswa melakukan komunikasi yang efektif antara dalam berdiskusi gitu. Nah, itu kalau misalnya dia dalam area pengembangannya mungkin di keterampilan yang diambilnya potensi siswa mungkin yang dikembangkan. Nah,
itu mungkin area pengembangan yang lebih spesifik lagi. Nah, itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi kita kali ini. Akhirnya kegiatan rangkaian dari supervisi akademik kita udah selesai, dimulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana dan kepada Ibu Tulu Tupani sebagai pengajar praktik di angkatan 10. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.